Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Sari Nasution, mahasiswi Institut Agama Islam Pontianak, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikoterapi Islam. Pengertian psikoterapi Islam. Dalam perspektif bahasa, psikoterapi berasal dari fisiki dan terapi. Fisiki mempunyai makna antara lain jiwa dan hati, dan terapi dalam bahasa Inggris bermakna pengobatan atau penyembuhan. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata terapi sepadan dengan al-istisfa yang berasal dari kata syafa yasfi syifaan yang artinya menyembuhkan. Secara istilah, Lewis L. Welbeck mengemukakan bahwa psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, yang dimana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan untuk memperbaiki pola tingkah laku dan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Sedangkan psikoterapi Islam adalah sebuah pengobatan atau penyembuhan terhadap gangguan kejiwaan baik mental, spiritual, fisik maupun moral, yang dimana penyembuhannya melalui teknik dan metode yang berlandasan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, psikoterapi Islam merupakan suatu upaya penyembuhan gejala-gejala jiwa yang mengganggu dalam diri setiap individu melalui penyadaran dengan metode Islami, yaitu pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran yang memuat kata-kata penyembuhan, diantaranya Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang dapat menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Objek psikoterapi Islam. Objek yang menjadi fokus penyembuhan, perawatan atau pengobatan dari psikoterapi Islam adalah manusia secara utuh, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan pada mental, yaitu hubungan dengan pikiran, akal, dan ingatan. Misalnya mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, dan tidak memiliki kemampuan membedakan mana yang halal dan haram. Spiritual, yaitu yang berhubungan dengan masalah ini. Semangat atau jiwa religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesolehan, dan menyangkut nilai-nilai transendental seperti syirik, nifak, fasik, dan kufur. Penyakit batinia atau spiritual ini sangat sulit untuk disembuhkan atau diobati karena ia sangat tersembunyi di dalam diri setiap orang. Moral, yaitu suatu keadaan yang melekat pada manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, penimbangan, atau pemikiran atau sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya, sebagai ekspresi jiwa. Fisik. Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam, kecuali memang kalau ada izin Allah. Akan tetapi, ada kalanya sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis seperti lumpuh, penyakit jantung, liver, buta, dan sebagainya. Dalam psikoterapi Islam, penyembuhan yang paling utama dan sangat mendasar adalah pada eksistensi dan esensi mentalnya dan spiritual manusia. Manusia yang memiliki eksistensi emosional yang stabil adalah seseorang yang telah memiliki mental dan spiritual yang baik, benar, cerdas, dan suci karena dalam perlindungan dan bimbingan Allah. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.